Banyak orang bertanya kepada saya, "Ustadz, kenapa di rumah saya selalu ada ketegangan? Kenapa anak-anak saya sulit mendengar? Kenapa rezeki terasa seperti terlepas dari tangan saya seperti pasir?" Kebenaran ini memang tidak mudah diterima. Rumah yang tidak dimulai dengan zikir di waktu pagi, seperti rumah tanpa atap. Kamu membiarkan badai dunia menghantam hati keluargamu, karena kamu lupa membangun benteng ruhani saat waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ini bukan hanya tentang bangun lebih awal. Ini tentang mengambil rahasia keberkahan yang 90% orang masih tertidur darinya. Dalam 20 menit ke depan, saya akan memberikan kepada kamu sebuah panduan yang jelas. Kita bukan hanya berbicara tentang produktivitas. Kita berbicara tentang izzah, kemuliaan, dan sakinah, ketenangan yang Allah turunkan ke dalam hati. Saya akan tunjukkan 4 langkah sunnah yang bisa mengubah suasana rumahmu dari penuh stres menjadi penuh cahaya. Jika kamu ingin rumahmu terasa seperti sepotong jannah, bahkan sebelum kamu melangkah keluar rumah, maka bismillah, kita mulai sekarang. Untuk memahami kenapa rutinitas pagimu itu penting, kamu harus memahami satu kenyataan yang sering kita lupakan. Rumahmu itu seperti makhluk yang hidup. Setiap dinding, setiap sudut, dan setiap ruangan di rumahmu memiliki suasana. Dalam bahasa para ulama, ini disebut sebagai hadirnya malaikat atau hadirnya setan. Jika suara pertama di rumahmu adalah notifikasi media sosial yang keras, keluhan karena lelah, atau musik dunia yang melalaikan, maka kamu sedang mengundang energi yang berat dan gelisah. Tetapi ketika kamu memulai pagi dengan tahmid dan tasbih, kamu benar-benar sedang mengubah ketenangan di dalam rumahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan terlihat oleh penghuni langit seperti bintang yang kita lihat di bumi. Bayangkan itu. Saat dunia masih gelap, rumahmu bersinar seperti bintang di hadapan para malaikat. Ketika kamu menetapkan 20 menit suci setiap pagi ini, kamu bukan hanya sedang beribadah. Kamu sedang membersihkan karat ruhani dari hati keluargamu. Kamu sedang memasang penjaga di pintu rumahmu yang tidak bisa ditembus oleh ain, pandangan jahat, atau hasad, rasa iri dan dengki. Inilah rahasia para salaf. Mereka tidak memiliki rumah yang lebih besar dari kita, tetapi mereka memiliki hati yang lebih luas dan rumah yang lebih tenang, karena mereka memprioritaskan nur di waktu pagi. Sekarang, mari kita masuk ke langkah pertama yang praktis dalam rutinitas ini. Kebangkitan jiwa. Langkah pertama dimulai bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai. Ini disebut kebangkitan jiwa. Para ulama hati menjelaskan bahwa ketika kita tidur, setan menyikat 3 simpul di belakang kepala kita. Ia membisikkan, "Malam masih panjang, lanjutkan tidur." Jika kamu memulai pagi dengan menekan tombol snooze, maka kamu sudah kalah dalam pertempuran pertama untuk keharmonisan rumahmu. Tetapi dengarkan hikmah dari sunnah. Saat kamu bangun dan langsung mengingat Allah, simpul pertama terlepas. Ketika kamu berwudu, simpul kedua terlepas. Dan ketika kamu sholat, simpul ketiga terlepas. Tiba-tiba rasa berat yang kamu rasakan, rasa malas yang membuatmu mudah marah kepada pasangan dan anak-anak,
itu hilang. Kamu memulai hari dalam keadaan nasitan fayyiba'an nafsi, penuh semangat dan jiwa yang bersih. Tips penting untuk pemimpin rumah: jangan langsung meraih handphonemu. Nur di pagi harimu itu rapuh. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah berita penuh fitnah atau kehidupan orang lain di Instagram yang memicu iri hati, maka kamu sedang mengganti cahaya ilahi dengan kebisingan dunia. Sebaliknya, bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Rasakan rasa syukur itu di dalam dadamu. Kamu masih hidup, keluargamu aman, kamu diberi satu kesempatan lagi untuk membangun jannahmu. Amalan kecil yang penuh adab kepada penciptamu ini adalah yang menjaga keberkahan di meja sarapanmu nanti. Langkah kedua adalah tentang membangun benteng, perlindungan rumahmu. Setelah sholat subuh, jangan langsung terburu-buru pergi. Duduklah di atas sajadahmu hanya 5 menit saja untuk membaca adzkar pagi. Para ulama menekankan bahwa ini adalah vitamin harian untuk jiwamu. Jika kamu ingin sakinah di dalam rumahmu, maka kamu harus mengundangnya. Bacalah ayat kursi dengan niat melindungi setiap ruangan di rumahmu. Ketika kamu membaca Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, kamu sedang membangun perisai yang tidak terlihat. Perisai dari ain, pandangan jahat, dan dari ketegangan tersembunyi yang sering menjadi sebab pertengkaran antara suami dan istri. Saya ingin kamu mencoba sesuatu yang sangat kuat. Setelah selesai azkarmu, buatlah doa yang khusus untuk keharmonisan dinding rumahmu. Katakan, "Ya Allah, jadikan hanya kebenaran yang diucapkan di rumah ini. Jadikan hanya rahmah yang dirasakan di lorong-lorong rumah ini." Dengan melakukan ini, kamu bukan lagi sekedar penghuni rumah. Kamu telah menjadi seorang muhafiz, penjaga ruhani bagi keluargamu. Langkah ketiga adalah infusi Al-Quran. Banyak orang berkata, "Ustadz, saya tidak punya waktu untuk membaca juz demi juz di pagi hari." Dengarkan baik-baik. Para ulama mengajarkan bahwa lebih baik membaca 1 halaman dengan tadabbur, renungan yang dalam, daripada 30 halaman dengan hati yang lalai. Rumahmu membutuhkan getaran kalam Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jika kamu belum mampu membaca seluruh surah, maka bacalah setidaknya 2 ayat terakhirnya. Tetapi nasihat saya untukmu, jika kamu ingin rumah yang terasa hidup dan bernapas, bacalah Al-Quran dengan suara yang terdengar. Minimal 5 menit saja. Biarkan anak-anakmu mendengar lantunan wahyu. Biarkan pasanganmu melihatmu dalam keadaan ibadah. Ketika kamu menghadirkan Al-Quran di pagi harimu, kamu bukan hanya membaca sebuah buku. Kamu sedang mengundang sakinah, ketenangan yang sama yang dahulu turun kepada para sahabat. Ini bukan beban. Ini adalah bahan bakar ruhanimu. Jika kamu melewatkannya, kamu seperti menyalakan mobil dengan tangki kosong, lalu bertanya-tanya, kenapa kamu sudah kehabisan tenaga sebelum waktu zuhur tiba? Langkah terakhir adalah jembatan. Bagaimana caranya membawa 20 menit ketenangan itu ke dalam kesibukan sarapan dan perjalanan pagi? Disinilah adabmu diuji. Pagi seorang alim tidak berakhir di atas sajadah. Ia berakhir pada senyuman pertama yang ia berikan kepada keluarganya.
Di negeri kita memiliki budaya yang indah, mushafahah dan saling menghormati. Ketika kamu bangkit dari sajadahmu, carilah keluargamu. Berikan salam yang keluar dari hati, bukan hanya dari lisan. Peluk anak-anakmu. Cium tangan pasanganmu. Keharmonisan yang kamu bangun dalam 15 menit terakhir itu adalah hadiah. Dan sekarang, kamu sedang menyerahkannya kepada mereka. Jika kamu sholat tahajud dan subuh, namun 10 menit kemudian kamu membentak suami atau istrimu, maka kamu telah membocorkan seluruh keberkahanmu. Jagalah keadaan hatimu. Basahi lisanmu dengan zikir ketika kamu memasak nasi atau menyiapkan kopi. Inilah caranya sebuah rumah berubah menjadi Baitul Jannah, rumah yang terasa seperti surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keharmonisan itu bukan kebetulan. Ia adalah sebuah investasi. Saya menantang kamu. Selama 7 hari ke depan, berkomitmenlah pada 20 menit sanctuary ini. Jangan sentuh handphonemu sampai nur pagi benar-benar masuk ke dalam hatimu. Lihat bagaimana pertengkaran di rumahmu mulai berkurang. Lihat bagaimana rezekimu mulai mengalir dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Jika kamu siap merebut kembali rumahmu demi Allah, tuliskan bismillah di kolom komentar. Mari kita mulai sebuah gerakan pagi yang penuh barokah di seluruh ummah ini. Semoga Allah memberkahi rumah-rumah kalian, melindungi keluarga-keluarga kalian, dan menjadikan pagi kalian sebagai saksi kebaikan untuk kalian di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.